Coba deh bayangin, kita menemukan sebuah dunia yang seolah-olah membeku dalam waktu, tersembunyi jauh di bawah ombak. Ini bukan sekedar peti harta karun biasa loh, ini beneran kapsul waktu. Sebuah kapal dari ribuan tahun yang lalu masih utuh dan menyimpan semua kisah peradaban yang telah lama hilang. Nah, hari ini kita akan menyelami misteri yang luar biasa ini. Gimana rasanya ya kalau kita bisa membuka kapsul waktu itu, menemukan sebuah kapal Yunani kuno, bukan cuma serpihan kayunya, tapi utuh, seolah-olah baru aja tenggelam kemarin. Kira-kira rahasia apa ya yang tersimpan di dalamnya? Siapa saja awak kapalnya? Yuk kita selami lebih dalam, karena kita akan menjelajahi dua kapsul waktu bawah air paling menakjubkan di planet ini. Oke, ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari konsep kapsul waktu bawah air itu sendiri. Terus kita akan menyelam ke harta karun Laut Hitam dan juga misteri di Danau Michigan. Setelah itu kita intip teknologi canggih di baliknya. Coba merangkai kepingan-kepingan cerita yang terungkap dan kita akhiri dengan pertanyaan-pertanyaan besar tentang apa yang masih tersembunyi di sana. Perjalanan kita kali ini membawa kita ke dua dunia yang sangat berbeda. Satu, Laut Hitam yang dalam dan asin. Satunya lagi, Danau Michigan yang dingin membeku dan airnya tawar. Meskipun kontras banget, keduanya sama-sama menyimpan arsip sejarah yang luar biasa dan masing-masing punya rahasia pengawetannya sendiri. Lihat deh, dua lingkungan yang sangat berbeda, tapi kok bisa sama-sama jadi mesin pengawet yang sempurna. Kuncinya ada di sini. Di Laut Hitam, air asin dan zona tanpa oksigennya itu jadi pembunuh alami bagi mikroba pemakan kayu. Sementara di Danau Michigan, air tawarnya yang super dingin itu seolah-olah membekukan waktu, bikin proses pembusukan jadi lambat banget. Jadi, dua metode beda, tapi hasilnya satu. Sejarah yang terawetkan dengan sempurna. Oke, kita mulai petualangan kita dari Laut Hitam. Coba posisikan diri Anda seperti saya, seorang arkeolog maritim. Misi awal tim kami itu sebenarnya ya cukup simpel. Kita cuma mau memetakan dasar laut buat mempelajari kenaikan permukaan air setelah zaman es. Jujur, kami sama sekali nggak niat nyari bangkai kapal. Tapi, apa yang tiba-tiba muncul di layar sonar kami itu mengubah segalanya. Bukan cuma satu atau dua, tapi lebih dari 40 bangkai kapal. Dari zaman Kekaisaran Ottoman, abad pertengahan, bahkan sampai era Yunani kuno. Ternyata dasar Laut Hitam ini adalah kuburan kapal raksasa. Setiap titik yang muncul di layar sonar kami itu ibarat sebuah kisah, sebuah perjalanan terakhir yang membeku dalam waktu. Dan di antara puluhan temuan itu, ada satu yang bikin kami semua di ruang kontrol menahan napas. Sebuah kapal yang terbaring dalam kegelapan abadi selama 2.400 tahun. Ini bukan sekedar serpihan, ini adalah bangkai kapal utuh tertua yang pernah ditemukan oleh manusia. Coba lihat deh detailnya yang luar biasa ini. Ini bukan puing-puing loh. Kapal dagang Yunani sepanjang 23 meter ini ditemukan lengkap. Tiangnya masih berdiri, kemudinya masih di tempatnya, bahkan bangku-bangku pendayungnya masih terpasang rapi. Kita bisa lihat bekas pahatan tangan si pembuat kapal, lilitan tali yang seolah baru kemarin ditinggalkan awaknya. Luar biasa. Nah, disinilah momen ahanya terjadi. Bentuk kapalnya, kami semua merasa pernah melihatnya. Di mana? Persis seperti yang sering dilukis di tembikar-tembikar Yunani kuno, kayak di vas Siren yang terkenal itu. Tiba-tiba, gambar mitologi itu bukan lagi sekedar gambar. Ini benda aslinya, jembatan nyata yang menghubungkan kita langsung ke dunia 2.400 tahun yang lalu. Jadi pertanyaannya, kok bisa? Gimana caranya ini semua mungkin terjadi? Rahasianya adalah apa yang kita sebut zona anoksik. Jauh di bawah permukaan ada lapisan air yang sama sekali nggak punya oksigen. Tanpa oksigen, ya nggak ada kehidupan, termasuk para mikroba rakus pemakan kayu. Jadi kapal ini pada dasarnya terbaring dalam sebuah stopless pengawet alami terbesar di dunia. Oke, sekarang kita tinggalkan lautan kuno yang asin, dan kita pindah ke danau air tawar raksasa. Di Danau Michigan, para ilmuwan nggak nemuin kapal. Tapi mereka menemukan sebuah teka-teki geologis yang sama sekali berbeda. Dan ya, sama membingungkannya. Ceritanya di tahun 2022, waktu lagi memetakan dasar danau, sonar menangkap sesuatu yang aneh. Ada sekitar 40 formasi melingkar yang bentuknya nyaris sempurna. Ukurannya raksasa loh, beberapa lebarnya sampai 183 meter. Dan yang paling bikin bingung, semuanya itu tersusun dalam satu barisan lurus yang misterius. Jadi, ini sebenarnya apa?
Ada dua teori utama yang jadi perdebatan. Pertama, ini adalah lubang runtuhan atau sinkhole, karena dasar danau ini memang ada di atas batuan kapur. Masuk akal sih, tapi kok bisa formasinya berbaris lurus begitu? Teori kedua, ini jejak gletser dari zaman es. Nah, ini bisa ngejelasin kenapa formasinya lurus, tapi biasanya gletser meninggalkan jejak berbentuk bulan sabit, bukan lingkaran sempurna. Sampai sekarang, misteri ini belum juga terpecahkan. Oke, jadi gimana caranya kita bisa melihat semua ini di kedalaman yang gelap gulita dan tekanannya super tinggi? Jawabannya, tentu saja, teknologi. Inilah yang jadi mata dan tangan kita di dunia yang mustahil kita jangkau secara langsung. Semuanya ini ya berawal dari sonar. Gampangnya, bayangin aja kayak kelelawar raksasa di dalam air. Jadi kapal kami itu ngirimin pulsa suara, ping, ke dasar laut. Nah, dengan ngukur seberapa cepat gema atau pantulan suara itu balik lagi, komputer bisa langsung ngegambar peta 3D yang super detail. Setiap lekukan, setiap bangkai kapal, bahkan setiap kawah misterius itu bisa kelihatan. Begitu sonar menemukan target yang menarik, baru deh kita kirim mata kita, sebuah ROV atau kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh. Robot bawah air inilah dengan kamera HD-nya yang jadi perpanjangan tangan kami. Dari ruang kontrol yang aman dan hangat, kami bisa berenang mengelilingi kapal Yunani kuno itu, merekam setiap detailnya, dan mengambil ribuan foto untuk membangun model 3D yang sangat akurat. Nah, semua penemuan ini kan bukan cuma sekedar artefak aneh atau anomali geologis. Ini adalah potongan-potongan puzzle sejarah yang hilang. Dan ketika kita coba satukan, mereka melukiskan kembali gambaran besar tentang sejarah manusia dan planet kita. Coba deh, kita mundur sebentar dan lihat garis waktunya. Jauh sebelum kapal Yunani itu tenggelam, mastodon masih berkeliaran di daratan yang sekarang jadi dasar Danau Michigan. Di sana juga, manusia purba membangun struktur batu misterius. Terus, ada hipotesis tentang banjir raksasa yang mengubah Laut Hitam selamanya. Setiap temuan ini adalah satu titik yang saling terhubung dalam garis waktu sejarah kita yang panjang banget. Ada satu teori besar yang muncul dari penelitian ini. Katanya, sekitar 7.500 tahun yang lalu, Laut Hitam itu mungkin cuma danau air tawar kecil. Nah, ketika permukaan laut global naik, air asin dari Mediterania menerobos masuk dan menciptakan banjir dahsyat, sebuah peristiwa yang menurut beberapa ilmuwan bisa jadi adalah inspirasi dari kisah Bahtera Nuh. Banjir inilah yang mungkin mendorong migrasi besar-besaran dan menyebarkan benih peradaban ke seluruh Eropa. Danau Michigan juga nggak kalah. Ia punya rahasia peradabannya sendiri. Bayangin, di dasarnya, itu ditemukan lingkaran batu mirip Stonehenge yang umurnya 9.000 tahun. Dan yang lebih gila lagi, ada batu dengan ukiran mastodon, hewan yang udah punah 11.000 tahun yang lalu. Ini jadi bukti kuat kalau dasar danau yang dingin ini dulunya adalah daratan kering, tempat manusia prasejarah hidup dan berburu. Uniknya, semakin banyak yang kita temukan di kedalaman, malah semakin banyak pertanyaan baru yang muncul. Penemuan-penemuan luar biasa ini sepertinya baru puncak dari gunung es misteri yang jauh lebih besar. Dan ini dia fakta yang paling bikin kita mikir. Sampai hari ini, kita itu baru memetakan sekitar 15% dari dasar Great Lakes. Artinya apa? Artinya, ada 85% wilayah seluas negara kecil yang masih benar-benar jadi misteri bagi kita. Belum terjamah sama sekali. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Kalau dari 15% saja kita sudah bisa menemukan Stonehenge bawah air, ukiran mastodon, dan kapal Yunani kuno yang utuh, coba bayangkan apalagi yang tersembunyi di 85% sisanya. Kisah-kisah apalagi yang masih menunggu dalam kegelapan, terawetkan oleh waktu, dan siap untuk kita ungkap suatu saat nanti.